Oke, kita lanjut pembahasan kita, logika persamaan dasar akuntansi yang kedua nih. Kita udah tahu ya sebelumnya bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Tapi ternyata teman-teman, modal ini bisa dipengaruhi oleh dua akun lain ya, yaitu pendapatan dan juga beban. Ya. Nah, jadi nanti persamaannya kayak gini teman-teman. Harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan, tulis dulu deh, pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, si pendapatan ini adalah menambah modal dan beban ini mengurangi modal. Apa sih pendapatan, apa sih beban? Oke, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari juga, taruhlah kalian siswa gitu. Kan nggak selamanya duit itu segitu-gitu terus ya. Jadi modal ini kita bicara, ya tabungan lah, kita sederhanakan seperti itu. Uang yang kita pegang, gitu. Kenyataannya uang yang kita pegang bisa bertambah, bisa juga berkurang. Ya, nah si modal ini bisa bertambah karena pendapatan dan berkurang gara-gara beban. Contoh, misalkan uang yang kamu pegang tadinya adalah 100.000. Karena kamu dikasih sama orang tua kamu uang 50.000, nah itu kan dianggap sebagai pendapatan. Jadinya uang kamu 150.000. Nah, setelah itu kamu juga bisa mengeluarkan modal yang tadi kamu punya itu untuk ya taruhlah kegiatan apa ya istilahnya, kalau perusahaan kan kegiatan operasional. Ya buat kegiatan kamu sehari-hari gitu kan, misalkan jajan, beli apa kayak beli cilok, beli mie ayam, beli bakso. Nah, itu juga akan berkurang ya. Nah, taruhlah misalkan kamu ke sekolah itu kan perlu transport. Kamu beli pulsa gitu kan ya dan seterusnya. Nah, maka itu dianggap sebagai beban. Makanya si modal ini tidak akan segitu-gitu aja, tapi bisa dipengaruhi oleh pendapatan dan dipengaruhi oleh beban. Ketika ada pendapatan, maka itu menambah modal kamu gitu. Kamu dikasih duit sama orang tua, itu berarti nambah modal. Di sisi lain kamu ngeluarin duit buat transport gitu. Itu berarti mengurangi modal kamu kan kayak gitu. Nah, mengapa akhirnya muncul persamaan seperti ini, harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi dengan beban. Langsung aja kita ambil kasus ya. Oke, kasus yang pertama misalkan kamu mendapatkan uang ya. Dapat uang saku dari orang tua sebesar 50.000. Gitu. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kamu bayar ongkos atau transport lah ya. Transport misalkan sebesar taruhlah 15.000 gitu. Nah, ini kan pasti dia ngaruh ke modal ya, dan juga pasti nanti ngaruh ke harta. Gimana nanti kita tulis persamaan dasar akuntansinya? Oke, harta sama dengan utang plus modal. Oke, untuk yang pertama kita tulisnya adalah karena dapat uang saku maka harta kita nambah kan 50.000 gitu. Nah, di sisi lain modal kita bertambah 50.000. Nah, bertambahnya modal ini disebabkan karena ini adalah pendapatan istilahnya. Gitu. Nah, sementara untuk kasus yang kedua ya, karena bayar transport berarti harta kamu berkurang ya. Nah, kalau berkurang biasanya kita kasih tanda kurung gitu. 15.000. Nah, si modal kamu juga berkurang 15.000. Gitu. Nah, ini adalah beban yang harus kamu keluarkan gitu kan untuk kegiatan kamu. Nah, kalau kita jumlahin ya tetap sama gitu. Sisi kirinya 35, sisi kanan ya 35 juga. Gitu. Nah, ini teman-teman ya, mengapa si pendapatan dan beban ini ngaruh ke modal. Karena memang kenyataannya uang yang kita pegang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi nggak tetap begitu-begitu aja. Nah, ini adalah logika persamaan dasar akuntansi bagian kedua ketika muncul akun pendapatan dan juga beban.